pada umumnya hanya mempercayai hal-hal yang bersifat material, sehingga kehidupan setelah kehidupan tidaklah mereka percayai. Ini berbeda dengan umat beragama, khususnya dalam hal ini adalah kita sebagai umat Islam, yang salah satu aspek kepercayaan kita adalah percaya terhadap hal-hal yang gaib, tidak terlihat, dan salah satu hal yang tidak terlihat itu adalah kehidupan setelah kehidupan ini, atau yang disebut sebagai kehidupan akhirat. Al-Quran menyebutkan kata-kata dunia dan akhirat sama banyaknya, yaitu sama-sama 115 kali dalam berbagai konteks, arti, dan rujukan. Fakta bahwa Al-Quran menyebutkan dunia dan akhirat dalam jumlah yang sama ini sesungguhnya menyatakan bahwa kedua kehidupan itu tidak bisa dipisahkan dan satu sama lain saling mempengaruhi, karena dunia juga memberikan pengaruh kepada kehidupan akhirat. Akan tetapi, sebagaimana dinyatakan di awal, bagi mereka yang tidak mempercayai kehidupan sesudah kehidupan ini, maka satu-satunya kehidupan adalah kehidupan dunia. Maka penting bagi kita untuk sekedar melihat bagaimana Al-Quran menggambarkan kehidupan dunia. Setidaknya ada 3 ayat yang bisa kita kemukakan untuk melihat bagaimana gambaran Al-Quran tentang kehidupan dunia, khususnya yang berkaitan dengan apa yang di dalam tema tadi disebut dengan Fata Morgana. Pertama, kita bisa membaca surat Ali Imran ayat 185. Pendek saja bunyinya ayat ini, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Dalam bahasa yang lain barangkali al-ghurur itu adalah Fata Morgana itu. Masih di surat Ali Imran, kita juga akrab dengan ayat yang menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia ini sebagai perhiasan. Zujina linnasi hubbus sahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril minal muqantarati wad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mataul hayatid dunya. Maka sekali lagi ayat ini menceritakan tentang bahwa kehidupan manusia dihiasi dengan aneka macam perhiasan, seperti rasa cinta kepada perempuan, rasa cinta kepada harta benda yang ditumpuk-tumpuk dalam bentuk perhiasan emas, perak, bahkan dengan hewan ternak yang dimiliki. Sementara di dalam ayat 20 surat Al-Hadid dijelaskan sekaligus dengan perumpamaan tahapan-tahapan kehidupan dunia. I'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah laibun, permainan, walahun, kelengahan. Kemudian juga dikatakan wazinatun, yaitu perhiasan. Maka ayat ini berkaitan dengan penjelasan yang disampaikan di dalam surat Ali Imran tadi. Tapi kemudian dirinci lagi, wa tafakhurum bainakum, dan saling berbangga-bangga di antara kalian semuanya, wa takathurun fil amwal wal aulad, berbangga-bangga dan saling memperbanyak harta dan keturunan. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Perumpamaannya adalah Allah mengibaratkan kehidupan dunia yang penuh dengan permainan, senda gurau, kelengahan, perhiasan, berbangga-bangga dan memperbanyak harta dan keturunan itu, kata Allah, itu seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Akan tetapi tanaman yang menghijau, segar dan mengagumkan para petani itu lalu mengering dan kamu melihat menguning kemudian hancur. Di akhirat
ada azab yang keras serta ampunan dari Allah, dari keridhoannya, maka kehidupan dunia ini bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Sekali lagi ayat ini diakhiri dengan wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Karena itulah istilah fata morgana yang saya ambil sebagai tema pada kajian rutin siang hari ini adalah sesungguhnya merupakan peringatan bagi diri saya sendiri dan juga kita semuanya yang ada di sini, bahwa di samping kehidupan dunia ini merupakan etape perjalanan kehidupan untuk mengumpulkan bekal, tapi kalau tidak hati-hati, karena itu dikatakan di ayat ini, bagi orang-orang yang lengah kehidupan itu hanya akan menjadi fata morgana semata-mata. Maka kalau kita lihat apakah makna dunia menurut Al-Quran, ada 4 makna. Kalau kita pelajari apa-apa yang dikatakan oleh para ahli tafsir, ad-dunya itu maknanya adalah alam semesta atau alam. Karena itu ada istilah rahmatan lil alamin. Maka dalam satu makna, dunia itu maknanya sepadan dengan alam atau alam semesta ini. Makna kedua dari kehidupan dunia menurut para mufassir adalah al-hayat al-ardiyah, kehidupan di dunia atau kehidupan di bumi ini. Lalu yang ketiga adalah ad-dunya itu bisa bermakna pencapaian material. Karena itu yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat duniawi, atribut pencapaian material dalam bentuk harta benda, jabatan, dan seterusnya, itu juga disebut sebagai pencapaian material duniawi. Sementara yang keempat adalah ad-dunya itu dimaknai sebagai tindakan dan perilaku yang tidak baik. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar ungkapan dalam pergaulan, janganlah engkau mementingkan hal-hal yang bersifat duniawi semata. Maka ungkapan duniawi semata itu di sini bermakna sebagai tindakan dan perilaku yang tidak baik tadi. Adapun merujuk kepada 3 ayat yang telah dibacakan tadi, maka bisa kita simpulkan ada 4 sebutan atau hakikat dari kehidupan dunia. Yang pertama adalah ad-dunya itu sebagai mata, yakni kesenangan yang bersifat sesaat. Yang kedua adalah laib, yaitu hal yang menyenangkan tapi bersifat permainan. Karena itu di dalam kehidupan ini kadang-kadang kita memperoleh keberhasilan, kadang-kadang dan mungkin banyak kita mengalami kegagalan dalam hal tertentu, betapapun kita telah berusaha. Jika kita kembalikan kepada hakikat kehidupan dunia sebagai laib tadi itu, sepanjang kegagalan yang kita peroleh itu bermakna dalam arti dunia sebagai pencapaian material, maka dengan mengembalikannya ini bermakna laibun, artinya permainan, maka hati kita akan mendapatkan ketenangan. Karena sesungguhnya sekali lagi kehidupan dunia ini sama sekali bukan tujuan. Kemudian yang ketiga adalah lahwun. Profesor Quraish Shihab mengartikan lahwun itu sebagai menyenangkan hati tapi tidak penting. Nah, karena itu tentu saja ini bagian dari hal-hal yang bersifat fata morgana tadi itu. Ada hal-hal yang menyenangkan tapi tidak penting. Misalnya ada ibarat yang cukup baik untuk membedakan pemikiran anak-anak dengan pemikiran orang dewasa. Ketika Musa diadopsi oleh istri Fir'aun, Asyah, kemudian ditimang-timang oleh Fir'aun, kemudian mencabut beberapa bulu jenggot Fir'aun, dan Fir'aun kesakitan, maka dia mengatakan kepada Asyah, buanglah anakmu ini, baru kecil saja sudah menghadirkan bencana bagiku, apalagi nanti kalau dewasa. Jangan-jangan ini anak yang akan menggugurkan kekuasaanku kelak. Tapi cinta Asyah kepada Musa menjadikannya membela. Kemudian
Asyah memerintahkan pembantu-pembantunya untuk menyediakan roti dan bara api di dalam tungku, di dalam 2 tungku. Dan dimintalah Musa yang masih bayi itu untuk mengambil di antara 2 benda tersebut. Roti mungkin berwarna kecoklatan biasa, krim, tidak terlalu menarik sebagai warna untuk anak-anak, tetapi bara api yang merah itu tentu menarik bagi anak-anak. Ternyata Musa mengambil bara api. Kemudian Asyah mengatakan, itulah Fir'aun, apa yang dilakukan oleh Musa kepadamu dengan mencabut janggutmu tadi jangan diartikan terlalu jauh, karena dia masih anak-anak, bedakan roti dan bara saja dia tidak tahu. Demikian pula di dalam konteks kehidupan. Ada anak kecil bersama orang tuanya, katakanlah ke pasar malam, ada jajanan-jajanan yang kapas melambung, menggelembung besar, tapi ada makanan berupa nasi. Kalau kita hadapkan pada pilihan anak-anak ini, pilih yang mana, maka dia akan memilih yang warna-warni yang menggelembung besar tapi begitu dikremes sekali sudah habis dan tidak bermakna apa-apa. Ini bisa kita ibaratkan sebagai pilihan antara mana yang substantif dan mana yang bersifat aksesoris dalam menjalani kehidupan dunia. Sebagai orang dewasa kita bisa memilih nasi daripada jajan tadi itu yang seperti kapas itu. Tetapi anak kecil akan memilih yang kapas yang kelihatannya menarik dan besar, tetapi sebenarnya tidak menjanjikan apa-apa. Karena itulah di dalam menjalani kehidupan dunia ini, supaya kita tidak terjebak pada fata morgana, orang Jawa, nenek moyang kita memiliki falsafah yang kiranya meskipun ini sudah menjadi bahasa pergaulan sehari-hari dan seperti hal yang biasa, akan tetapi perlu kita hadirkan dalam guyonan itu untuk mengingatkan diri kita masing-masing tentang apa yang kita peroleh. Misalnya ungkapan kehidupan di dunia ini adalah mung mampir ngombe. Mampir saja itu tidak lama, apalagi hanya mampir untuk minum misalnya. Atau ungkapan bahwa kehidupan di dunia ini adalah bersifat sawang sinawang, saling melihat satu sama lain. Sehingga ungkapan kesyukuran dan kesabaran itu betapapun seperti hal yang klise, berulang kali disampaikan, sesungguhnya karena memang itulah formula di dalam kehidupan ini untuk menghindari apa yang disebut dengan fata morgana. Apa yang terjadi pada orang lain belum tentu bisa terjadi pada diri kita. Sehingga dalam bahasa pergaulan seringkali dikatakan jalan bisa ditiru tapi rezeki tidak bisa ditiru. Sesungguhnya ini mengatakan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini di samping bersifat permainan, di samping bersifat tipu daya dan fata morgana tadi, sesungguhnya jika kita memiliki tingkat syukur dan kepasrahan pada apa yang digariskan oleh Tuhan, itulah salah satu cara untuk mencapai menghindari kehidupan yang serba fata morgana ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, dan saya ingin menutup dengan mengutip seorang ulama pada zaman pertengahan, yakni Imam Al-Basri. Ia mengatakan bahwa kehidupan manusia di dunia ini hanya ada 3 waktu. Yang pertama adalah kemarin, hari lalu yang sudah tidak mungkin kembali berikan. Kemudian hari ini, sementara yang ketiga adalah hari esok yang belum tentu hari esok itu akan datang. Karena itu sering saya sampaikan sebagai guyonan, penjual mie di pinggir jalan menulis hari ini bayar, besok gratis. Kita makan hari ini bayar, ketika kita besok mau nagih kok besok gratis, besok itu sudah jadi hari ini. Karena itu orang Inggris mengatakan tomorrow never comes, besok itu tidak pernah datang. Maknanya adalah inilah 3 tahapan kehidupan. Yang telah lalu tidak mungkin kembali. Hari ini adalah hal yang paling nyata yang kita miliki, dan esok meskipun kita berharap esok datang, tapi belum tentu esok datang kepada kita. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling jauh adalah masa lalu, yang paling pasti adalah kematian, dan yang paling tidak jelas adalah masa depan.
Demikian, mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi diri saya sendiri dan mudah-mudahan juga bisa memberi manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.